Terminal Wuringinanom bukan sekadar tempat naik turun penumpang. Ia adalah nadi kecil di ujung kota, denyut hidup bagi para sopir, kernet, pedagang kaki lima, dan buruh harian. Namun di balik riuh kendaraan dan bau solar yang menyengat, terminal ini menyimpan luka. Luka yang bernama Gendon, seorang preman bertubuh tambun dengan mata kecil penuh amarah, suara parau seperti pecahan botol, dan senyum sinis yang membuat orang lebih baik meludah daripada membalasnya. Gendon tak muncul sebagai penguasa dalam semalam. Bertahun-tahun ia memukul, menindas, dan mengoyak harga diri siapapun yang melawan. Ia tak butuh alasan untuk marah. Ada hari-hari ketika ia membalik gerobak tukang cilok hanya karena isinya tak sesuai selera. Kadang, ia menamparkan kernet muda hanya karena menatap terlalu lama. Di terminal ini, aturan tak ditulis oleh pemerintah. Hukum ditentukan oleh siapa yang paling ditakuti. Dan Gendon, sejak beberapa tahun terakhir, tak tergantikan. Pagi itu, udara terminal yang masih berkabut disambut teriakan kasar dari Gendon. Ia berdiri di atas bangku plastik reyot, menodongkan linggis ke arah para sopir yang baru tiba dari Jember. Bensin naik, setoran juga naik. Satu kepala 5.000. Kalau ada yang ngedumel, kubelah jidatnya. Teriaknya, sementara para sopir menunduk diam, tahu bahwa satu protes bisa berarti pulang dengan wajah lebam atau jari putus. Di pojok terminal, di bawah tenda biru yang mulai luntur, seorang wanita muda menyeduh kopi dengan gerakan tenang. Saras, ia tak pernah bicara banyak, bahkan saat Gendon melecehkan atau menggoda dengan kata-kata kotor. Kopi manisnya kayak senyummu, Sar. Tapi pahit hatimu karena gak bisa taklukin aku, ya. Begitulah kalimat-kalimat busuk Gendon setiap pagi, yang selalu diiringi tawa kecut para preman pengikutnya. Namun Saras tak menjawab, tatapannya hanya sejenak menelusuk mata Gendon, datar, tak gentar, seperti air dalam sumur tua yang menyimpan banyak rahasia. Kadang Gendon merasa resah, ada sesuatu dalam mata Saras yang membuatnya ingin mundur. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia takut pada seorang perempuan kurus yang bahkan tak pernah membalas satu kata pun. Bagi para pedagang lain, Saras adalah teka-teki. Ia datang 2 tahun lalu, tanpa keluarga, tanpa sejarah, hanya membawa satu gerobak kopi, satu wajan kecil, dan sebuah altar kecil dengan ukiran harimau putih di samping tungku arangnya. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, dan Saras tak pernah bicara lebih dari yang perlu. Tapi tak seorang pun bisa menyangkal, sejak ia datang, suasana terminal berubah. Sesuatu yang tak kasat mata mulai terasa, seperti ada yang menjaga. Tapi Gendon bukan orang yang peka pada firasat. Ia lebih percaya pada pukulan dan ketakutan. Hari itu, setelah menyuruh salah satu kernet merangkak karena terlambat bayar setoran, ia menoleh ke arah warung kopi Saras. Kopi manis, Sar, tapi tambah manis kalau kamu yang duduk di pangkuanku. Teriaknya sambil tertawa keras. Saras meletakkan cangkir di atas meja, menatap langit yang mulai mendung, lalu berbalik masuk ke dalam tenda, diam. Dan di kejauhan, di atas atap terminal, seekor kucing belang duduk diam menatap Gendon dengan mata kuning menyala. Tak ada yang tahu, itu bukan kucing biasa. Ia penjaga diam dari ilmu tua yang telah lama tidur, menunggu saatnya bangkit. Mendung yang menggantung sejak pagi berubah menjadi gerimis tipis saat Saras kembali menyeduh air di panci kecilnya. Uap panas mengepul pelan, membawa aroma kopi tubruk yang pahit, kuat, dan khas seperti warung-warung tua di desa-desa. Di luar, Gendon masih tertawa-tawa, menyulut rokok, dan menginjak puntungnya sembarangan. Tapi sesekali, matanya melirik ke arah Saras, bukan dengan birahi, tapi dengan rasa penasaran aneh yang tumbuh dari lubuk terdalam, seperti ada bayangan yang tak bisa ia usir. Ada hal ganjil yang sering terjadi setiap Gendon mendekati warung itu. Entah mengapa, angin selalu bertiup kencang, membuat debu beterbangan, menyambar mata dan membuatnya mengumpat. Pernah suatu sore, Gendon mencoba meraba lengan Saras dengan sengaja saat mengambil kopi. Tangannya tiba-tiba kram, menggigil seperti kesetrum, dan ia jatuh terduduk sambil menggigit bibir sendiri menahan sakit. Ia tertawa pura-pura waktu itu, mengaku keseleo. Tapi malamnya, ia bermimpi dikejar macan putih raksasa yang mengaum tepat di telinganya. Para pedagang tua di terminal mulai bisik-bisik. Pak Dul, tukang tambal ban yang sudah 3 dekade mangkal di sana, berkata pelan kepada tetangganya, perempuan itu bukan sembarang orang. Kalau benar dia titisan orang sakti, bisa-bisa Gendon habis bukan karena lawan preman, tapi karena musik yang gaib.
Namun ucapan seperti itu tak pernah terdengar sampai ke telinga Gendon, atau mungkin, ia pura-pura tuli karena tak ingin mengaku takut. Saras tetap bekerja dalam diam. Setiap cangkir kopi yang ia sajikan, ia buat dengan ketelitian seperti sedang meracik ramuan kuno. Tangannya halus, tapi cekatan. Matanya jarang berkedip. Orang-orang yang minum kopi di warungnya, entah mengapa, merasa damai. Seolah racikan itu bukan sekadar minuman, tapi penawar letih, pelepas beban. Kadang, ada yang duduk hanya untuk memandang Saras diam-diam. Ada keheningan dalam dirinya yang seperti pelindung dari dunia yang keras dan kotor. Gendon mulai merasa terganggu bukan hanya karena Saras menolak dirinya, tapi karena dia tak paham kekuatan apa yang disembunyikan wanita itu. Dan ketidaktahuan selalu membuat orang seperti Gendon jadi gelisah, bahkan marah. Ia butuh merasa berkuasa. Maka suatu siang, saat terminal mulai ramai, ia menghampiri warung Saras dengan dua preman muda di belakangnya, berlagak seperti raja kecil yang hendak mengambil pajak. "Kopi gue mana, Sar? Atau lo mulai jualan sikap dingin sekarang?" "Hah?" gertaknya. Saras tak menjawab. Ia menyodorkan secangkir kopi hitam tanpa gula, seperti biasanya. Gendon menatapnya dengan geram. "Gue bilang manis. Denger nggak lo?" bentaknya sambil menyambar cangkir itu. Tapi sebelum ia bisa melemparkannya, tangan Saras menyentuh lengannya. Bukan mencengkeram, hanya menyentuh pelan. Detik itu juga, Gendon terpaku. Tubuhnya membeku seperti ditusuk hawa dingin dari dalam. Ia tak bisa bergerak. Cangkir di tangannya jatuh dan pecah di tanah, menghantam genangan air. Para pengunjung yang melihat kejadian itu diam membisu. Saras hanya menatap Gendon dengan mata dalam yang tak menyimpan emosi, tak marah, tak takut, tak peduli. Tapi di mata itu, Gendon seperti melihat sesuatu yang selama ini tak pernah ia kenal, kekuatan murni yang lahir dari leluhur lama, yang tidak bisa dilawan dengan otot atau ancaman. Saras kembali ke tungku. Api kecil masih menyala. Ia menaburkan sesuatu ke dalam air rebusan kopi, serbuk kehitaman yang ia simpan dalam kantong kulit rusa tua. Dari dalam tenda, samar-samar terdengar suara lirih seperti nyanyian kuno, bahasa Sunda halus yang tidak dipahami siapapun di sana. Dan di kejauhan, di balik tiang-tiang besi terminal, bayangan macan besar mulai menampakkan diri. Bukan kucing, bukan mimpi, tapi penjaga sejati dari ilmu yang diwariskan secara turun-temurun, dan ia belum pernah segelisah ini. Malam itu, Saras duduk bersila di depan altar kecilnya. Ujung dupa masih mengepulkan asap wangi cendana, melingkar seperti kabut halus yang memeluk udara. Di samping tungku, segelas air putih dan bunga 7 rupa tersaji rapi. Saras memejamkan mata, tubuhnya diam tapi jiwanya mengembara jauh, menembus batas ruang dan waktu. Ia tahu pertanda itu sudah datang. Bayangan macan putih yang muncul siang tadi bukan sekadar isyarat. Itu adalah panggilan. Leluhur sedang gelisah. Seketika, suasana menjadi berat. Udara di sekitarnya seolah menebal, seperti sebelum badai. Telinganya mendengar suara halus, samar, lalu semakin jelas, suara lelaki tua berbicara dalam bahasa kuno. "Anaking Saraswati, darahmu bukan darah biasa. Tubuhmu adalah wadah, tapi jiwamu adalah warisan." Ajian macan Siliwangi kini menuntut bangkit. Mata Saras terbuka pelan, hatinya bergetar. Ia tahu hari ini akan datang, tapi tak menyangka begitu cepat. Ia belum siap, atau setidaknya merasa belum pantas, menanggung ajian yang selama ini hanya diceritakan oleh kakeknya dalam bisik malam. Bayangan masa kecilnya melintas. Dibesarkan di lereng Gunung Halimun, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kakeknya, seorang juru kunci sekaligus pewaris ilmu tua dari garis keturunan Prabu Siliwangi, melatihnya dalam diam. Bukan dengan senjata, tapi dengan batin, kesabaran, meditasi, kesatuan dengan alam, dan doa-doa leluhur yang harus dihafal di luar kepala. Ia diajari memanggil angin, menenangkan hewan buas, membaca gerak musuh dari embusan napas. Tapi ia tak pernah diajari untuk membunuh. Kekuatan ini bukan untuk perang, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Namun keseimbangan itu kini terganggu. Terminal Wuringinanom sudah lama jadi sarang ketakutan. Rakyat kecil diperas, harga diri diinjak, dan perempuan dilecehkan. Dan sekarang, Gendon bukan lagi sekadar preman. Dengan undangan kepada geng Surabaya yang ia rancang diam-diam, ia bersiap menjadikan terminal itu pusat kekuasaan baru. Saras menyadari, jika ia diam, maka ilmu yang diwariskan leluhur akan sia-sia.
Bila ajian macan Siliwangi tidak digunakan di saat paling genting, maka warisan itu akan padam, dan roh-roh leluhur tak akan tenang. Di tengah malam, Saras berdiri di tengah tanah kosong di belakang terminal. Ia membuka selendang hitam dari tubuhnya, membentangkannya ke tanah, dan menancapkan sebuah keris kecil di tengahnya. Angin berembus pelan, tapi membawa suara gaib, auman panjang dari langit, seperti macan raksasa sedang berpatroli di atas awan. Suara itu hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki darah yang terikat dengan alam gaib. Di sudut terminal, Padul yang tengah merokok tiba-tiba merinding. Macan itu sudah bangun, bisiknya ketakutan. Tubuh Saras memanas, telapak tangannya mulai bergetar. Tanda lama di bawah pusarnya, tanda cakar macan yang dulu hanya samar, kini bersinar merah samar. Ia menggigit bibir, menahan gelombang energi yang seperti hendak meledak. Ajian itu tidak hanya membutuhkan penguasaan tubuh, tapi pengorbanan. Bila digunakan untuk kepentingan pribadi, maka tubuh pemiliknya bisa hancur. Tapi Saras tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang rakyat yang tertindas. Tentang perempuan yang dipukul. Tentang ketakutan yang sudah terlalu lama bercokol di sudut terminal ini. Ketika fajar mulai menyingsing, Saras kembali ke warungnya. Ia menyeduh kopi seperti biasa, wajahnya tetap tenang. Namun mata itu kini berubah. Ada cahaya berbeda, ada kekuatan yang tak bisa ditutupi lagi. Para sopir yang lewat mencium sesuatu di udara, aroma kopi, dicampur dengan aura yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan kucing-kucing liar di sekitar terminal tak lagi mendekat ke tenda Saras. Mereka tahu, penjaga telah turun dari langit. Dan Gendon, yang saat itu sedang berjudi di salah satu pos jaga, tak tahu bahwa pagi itu adalah awal kehancurannya. Ia masih tertawa, masih menyombong, masih merasa terminal ini miliknya. Tapi takdir telah bergerak, dan di tanah ini, sejarah akan ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan cakaran macan. Pagi itu, Gendon terbangun dari tidur beratnya dengan kepala pening dan dada sesak. Semalam ia bermimpi buruk lagi, macan putih dengan mata menyala mengaum di atas tubuhnya, lalu menghilang jadi kabut. Ia bangun sambil mengumpat, menyalahkan rokok oplosan yang diminumnya semalam. Tapi jauh di dasar hatinya, ada ketakutan kecil yang mulai mencicit seperti tikus di sudut gelap. Ia tak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dulu, bahkan ketika berhadapan dengan preman dari Madura yang membawa golok besar, ia tetap bisa menertawakan maut. Tapi ini, lain. Namun seperti biasa, Gendon menutupi kegelisahannya dengan kekerasan. Hari itu, ia mengumpulkan semua anak buahnya di pos jaga terminal. Dengerin, bajingan, suaranya menggelegar. Mulai minggu depan, setoran naik 2 kali lipat. Yang gak sanggup bayar, silakan minggat. Terminal ini milik kita, bukan tempat pengasuhan gratis. Para preman bersorak, meski sebagian memandang sesama mereka dengan wajah cemas. Mereka tahu, keputusan Gendon makin hari makin ngawur, bukan taktik, tapi tanda orang yang mulai dihantui sesuatu. Saat itu, seorang preman muda bernama Karyo memberanikan diri bicara pelan, "Bang, warung kopi Saras, kayaknya bukan orang biasa. Semalam aku lihat dia ritual. Ada bayangan macan lewat, Bang. Kayak nyata." Gendon memelototi Karyo seperti hendak mencabik wajahnya. "Lo takut sama perempuan penjual kopi? Ha, dasar cemen. Kalau begitu, besok gue sendiri yang bakal robohin tendanya." Teriakan itu menggema, tapi tak ada yang benar-benar bersorak. Karena mereka semua tahu, warung itu memang punya aura yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sementara itu, Saras sudah tahu apa yang akan terjadi. Leluhur kembali menampakkan petunjuk dalam tidurnya, tanda-tanda langit merah, hujan turun di pagi hari, dan seekor elang hitam melintas di atas warungnya. Semua itu hanya berarti satu, musuh akan datang bukan sekadar menghina, tapi menghancurkan. Tapi Saras tidak gentar. Ajian macan Siliwangi telah aktif di tubuhnya. Ia telah menerima titah, dan kini, ia bukan lagi sekadar Saras penjual kopi. Ia adalah penerus kekuatan Raja-Raja Pajajaran, yang hidup bukan untuk kekuasaan, tapi menjaga keseimbangan dan menumpas kezaliman. Matahari nyaris di atas kepala saat Gendon datang dengan langkah kasar dan penuh amarah. Di tangannya, linggis tua yang sudah berkarat. Di belakangnya, 5 orang preman dengan kayu dan rantai. Ia menatap warung kopi Saras yang masih berdiri tegak seperti biasa, dengan asap kopi mengepul, tenang, seolah tidak sedang menghadapi badai. "Saras!" teriak Gendon, "keluar,
Hari ini WARUNGMU gue hancurin. Biar lo tahu siapa yang berkuasa di tempat ini. Saras keluar perlahan, wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Ia mengenakan selendang hitam dengan benang emas di ujungnya, dan matanya bersinar tajam seperti bilah pedang yang disimpan terlalu lama. Ia berdiri di depan Gendon tanpa gentar, dan berkata pelan, "Kau telah melampaui batasmu, Gendon. Hari ini, bukan aku yang kau hadapi, tapi leluhurku." Gendon tertawa keras. "Leluhur? Hahaha, apa lo pikir cerita macan-macanan itu bisa nakutin gue? Gue preman, bukan bocah kampung yang percaya mitos." Belum sempat Gendon mengayunkan linggisnya, angin berembus kencang dari arah timur. Mendadak, debu-debu berputar seperti pusaran kecil, dan terdengar suara auman menggema dari segala arah, bukan dari seekor hewan, tapi dari dalam tanah, udara, dan langit sekaligus. Para preman di belakang Gendon gemetar, sebagian menjatuhkan senjata mereka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Gendon melangkah mundur satu kali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ngeri yang tak bisa ia teriakkan. Auman itu menggema dari segala arah, seperti seruan gaib yang membelah dimensi. Langit mendadak mendung, meski matahari baru saja memuncak. Daun-daun trembesi di sekitar terminal bergoyang hebat seakan ada sesuatu yang turun dari langit. Saras masih berdiri tegak, tak bergeming. Di balik selendangnya, kulit dadanya memanas hebat, dan tanda cakar macan bersinar merah keemasan. Udara di sekitarnya mengalir seperti air, padat, berat, tapi terisi kekuatan tak kasat mata. Gendon terdiam sejenak, tubuhnya kaku. Linggis yang digenggamnya terasa dingin seperti es. Di belakangnya, para anak buah mulai mundur perlahan, namun tak berani lari. Wajah mereka pucat pasi. Mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Udara tak hanya dingin, tapi penuh tekanan, seperti saat berada di dasar laut. Gendon berusaha menguasai diri, meludah ke tanah, lalu meneriakkan amarahnya, "Ini cuma tipuan. Nggak ada ilmu yang bisa nakutin gue." Tapi suaranya serak, dan nada bicaranya tak lagi meyakinkan. Saras mengangkat telapak tangannya ke langit. Dari sela jemarinya keluar cahaya lembut berwarna biru keperakan. Ia melafalkan mantra kuno yang sudah lama tak diucapkan oleh pewarisnya. "Asma Kawula, Asma Prabu, Aji Siliwangi Wiyaga Sakti, asal aing dina tanah, lulu nepi ka langit." Kalimat itu membelah udara. Mendadak, dari tanah di bawah kakinya, muncul bayangan macan putih raksasa. Sosok itu tak sepenuhnya nyata, tapi cukup untuk membuat seluruh makhluk hidup di sekitar situ merunduk takut. Bayangan macan putih mengaum sekali lagi. Kali ini lebih keras, lebih dalam, seperti menggetarkan tulang dan menohok jantung. Gentong air yang ada di dekat warung Saras pecah sendiri, kaca spion mobil pecah, dan burung-burung beterbangan liar dari pohon. Gendon terdorong beberapa langkah ke belakang, wajahnya memucat. Tangannya yang memegang linggis mulai gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena tubuhnya mulai tak bisa menolak rasa takut murni, yang menembus daging, tulang, hingga ke dalam jiwanya. "Aku bukan musuhmu, Gendon," ucap Saras dengan suara pelan, tapi menggema di kepala semua yang mendengarnya. "Tapi kau telah menginjak yang seharusnya dijaga. Kekuasaanmu bukan dari kehormatan, melainkan dari ketakutan. Dan ketakutan hanya bertahan sampai kebenaran datang." Tubuh Saras kini diliputi cahaya samar. Sorot matanya berubah, seperti bukan manusia biasa. Seperti ada sosok Prabu dalam dirinya yang bangkit, meminjamkan kekuatan dari zaman yang telah terkubur ribuan tahun. Gendon mencoba berteriak lagi, mengangkat linggis untuk menyerang. Tapi begitu ia melangkah maju, tanah di bawah kakinya retak. Angin berhembus dari segala penjuru. Bayangan macan putih melompat ke arahnya, tidak dengan cakaran, tapi hanya raungan jarak dekat. Tubuh Gendon langsung terpental 5 meter ke belakang dan menghantam dinding halte tua hingga runtuh sebagian. Ia terkapar, linggisnya terlempar jauh. Mulutnya berdarah, tapi yang lebih parah, matanya kosong, seperti melihat dunia yang sudah tak sama. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai, hanya keheningan mencekam yang menggantung seperti kabut pagi. Saras menurunkan tangannya, dan cahaya di sekujur tubuhnya mulai memudar. Macan putih itu menghilang perlahan, masuk kembali ke dalam tanah. Anak buah Gendon tak berani menyentuh tubuh bos mereka yang terkapar. Mereka hanya menunduk, dan satu persatu, perlahan, mereka meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. Mereka tahu, terminal Wuringinanom telah berubah.
Dan penguasanya bukan lagi manusia biasa. Setelah amarah langit mereda, Saras berjalan perlahan ke dalam warungnya. Wajahnya tetap tenang, tapi tubuhnya mulai lelah. Penggunaan ajian macan Siliwangi bukan tanpa harga. Ia duduk di bangku kayu tua, menggenggam cangkir kopi yang masih hangat. Tangan kirinya bergetar halus, dan di bawah lengan baju, bekas cakaran halus muncul di kulit, seperti luka dari dunia gaib. Itu bukan serangan musuh, tapi tanda bahwa dirinya telah melampaui batas kewenangan spiritual. Malamnya, hujan turun deras. Di dalam warung yang remang, Saras termenung di hadapan cermin tua yang tergantung di dinding. Tiba-tiba, bayangan Prabu Siliwangi muncul. Samar di permukaan cermin, sosok berjubah putih dan bersorban emas menatapnya tajam, bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan yang dingin. "Wahai cucuku, kau telah menyalakan ajian warisan dengan penuh keberanian. Tapi ingat, kekuatan ini bukan untuk pamer, apalagi menghukum manusia tanpa tatanan." Saras menunduk, matanya basah. "Ampun, Eyang, aku hanya ingin menjaga." Mereka menginjak kehormatan perempuan, menginjak tanah ini seolah tak ada yang berkuasa di atas langit. Prabu mengangguk perlahan, "Dan kau telah membuktikan keberanianmu. Tapi setiap penggunaan kekuatan warisan akan membuka mata-mata dari dunia lain. Kau telah menarik perhatian mereka. Bukan hanya dari bumi, tapi juga dari langit yang kelam." Kalimat itu menggantung, diikuti dentuman petir yang menggetarkan jendela warung. Keesokan harinya, warga sekitar mulai berdatangan. Mereka tidak datang untuk membeli kopi, tapi untuk menyampaikan rasa hormat. Seorang ibu membawa bunga melati dan meletakkannya di depan warung. Seorang bapak tua yang dulunya menghindari Saras kini mencium tangannya dan memanggilnya, "Ndoro." Tapi Saras hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin dihormati karena kekuatan. Ia hanya ingin menjalani hidup sederhana, menjaga warung, dan menjaga ketenangan tanah yang telah lama tertidur. Di sudut terminal, Gendon masih belum sadarkan diri. Tubuhnya ditemukan oleh sopir malam dan dibawa ke rumah sakit. Anehnya, dokter tidak menemukan luka luar yang parah, tapi Gendon tak juga membuka mata. Kata perawat, ia menangis dalam tidurnya. Kadang meracau, menyebut nama-nama aneh, dan sesekali menjerit seolah ada sesuatu yang mengejarnya dalam mimpi. Para anak buahnya bubar tanpa komando. Tak ada yang berani menyentuh wilayah warung Saras lagi. Mereka seakan mengerti bahwa tempat itu kini dijaga oleh yang tak terlihat. Namun malam berikutnya, ketika Saras hendak menutup warung, seekor burung gagak hitam hinggap di atas atap. Gagak itu memandangi Saras lama, tak bergerak. Matanya merah, tidak seperti burung biasa. Lalu ia terbang, meninggalkan sehelai bulu yang jatuh tepat di depan pintu. Saras memumutnya, dan tiba-tiba tubuhnya gemetar. Bulu itu dingin, dan dari dalamnya terasa bisikan halus, seolah berasal dari dunia arwah. Ia tahu, ini bukan sekadar burung. Ini adalah pertanda. Saras bermeditasi malam itu, di bawah pohon bodi dekat makam tua di belakang terminal. Ia memejamkan mata, memanggil kembali kekuatan batinnya, mencoba membaca pertanda dari alam gaib. Dalam penglihatannya, ia melihat sosok hitam tinggi besar, mengenakan jubah merah darah, berdiri di puncak gunung berapi yang membara. Sosok itu menatapnya tajam, lalu berkata, "Kau telah menyalakan nyala. Maka api akan datang membalas. Bersiaplah, perempuan penjaga warisan. Sebab aku adalah bayangan dari masa lalu yang tak pernah mati." Saras membuka mata dengan napas terengah. Peluh dingin membasahi wajahnya. Ia tahu kini, apa yang datang akan jauh lebih berbahaya dari Gendon. Sesuatu yang tidak hanya mengancam tubuh, tapi juga jiwa. Sesuatu dari masa silam, mungkin dari zaman yang sama dengan Prabu Siliwangi, namun berjalan di sisi gelap. Dan kini, langkah-langkahnya mulai terasa mendekat. Malam kembali turun di terminal Uringinanom, namun malam kali ini tidak seperti biasanya. Langit seolah menolak menampakkan bintang. Kabut pekat turun lebih awal, menutupi lampu-lampu jalan hingga cahaya tampak kusam dan mati rasa. Saras masih terjaga, duduk di depan warungnya yang tertutup setengah. Ia menggenggam bulu gagak hitam yang semalam jatuh di pintu, mencoba membaca jejak energi yang tertinggal. Dari bulu itu terpancar hawa dingin, tapi juga kepedihan, seperti tangisan roh yang dikurung selama ratusan tahun. Di kejauhan, angin membawa suara gamelan tua yang sayup-sayup terdengar dari arah barat. Suara itu tidak berasal dari dunia nyata.
Saras langsung berdiri, matanya menyipit. Ia mengenali irama itu, Gending Pamungkas Laras Pelok, sebuah lagu pemanggil dari ajaran kuno yang hanya dipakai oleh para pemanggil roh leluhur, atau para penentang tahta warisan Prabu. Dulu, ia pernah mendengar lagu itu dinyanyikan oleh ibunya, saat berdoa dengan penuh ketakutan di tengah malam. Kini suara itu kembali, menandakan bahwa seseorang dari masa lalu telah bangkit. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok. Perlahan, ia melangkah ke arah warung Saras. Langkahnya tak menimbulkan suara, meski kakinya menapak di tanah basah. Tubuhnya tinggi besar, berjubah merah gelap, dengan rambut panjang menjuntai hingga ke dada. Wajahnya tertutup topeng kayu berukir wajah raja yang marah. Udara di sekitarnya terasa seperti sedang ditarik ke dalam lubang gelap. Saras menatap tajam. Ia tahu siapa yang datang, nama yang tak pernah disebut lagi sejak ia mewarisi ajian, Ki Jagatlewo, pewaris ajian kegelapan dari zaman yang sama dengan Prabu Siliwangi, namun memilih jalur pembalasan dan penghisapan energi leluhur. Waktumu sudah dekat, Saras, suara Ki Jagatlewo berat, dalam, dan menggema meski ia tak berteriak. Kau hidup dalam ajian yang tak utuh. Karena bagian terakhirnya, ada padaku. Dan aku akan mengambilnya kembali, dengan darah atau kepasrahan. Saras menggertakkan giginya, dadanya berdenyut hebat. Ia tahu ajian Macan Siliwangi memang memiliki dua sisi, putih dan hitam. Ia hanya mewarisi sisi terang, sedangkan sisi gelap pernah diasingkan dan dikubur bersama tubuh Ki Jagatlewo ratusan tahun lalu. Tapi kini, entah bagaimana, roh itu bangkit. Aku tidak akan biarkan tanah ini kau injak dengan dendam dan kegelapan, jawab Saras, suaranya tegas namun tetap tenang. Ajian ini diwariskan untuk menjaga, bukan menguasai. Ki Jagatlewo hanya tertawa kecil. Menjaga, kau bahkan tak tahu, betapa banyak darah ditumpahkan agar kau bisa hidup dengan damai. Leluhurmu memenjarakanku, membuangku dari pusaka, dan kini, aku kembali untuk menuntut keseimbangan. Langit bergemuruh perlahan, dan tanah di bawah mereka bergetar halus. Hawa dingin mengerubungi setiap jengkal kulit Saras. Tiba-tiba dari tubuh Ki Jagatlewo muncul bayangan-bayangan hitam yang melayang seperti asap. Wujudnya menyerupai manusia, namun matanya merah dan lidahnya terjulur panjang. Mereka adalah para Banyu Peteng, roh-roh korban pertempuran purba yang dimantrai untuk menjadi pasukan gaib. Saras mundur satu langkah, lalu menggigit jarinya hingga berdarah dan menggurat tanah dengan darah itu, membentuk segel pelindung berbentuk bunga teratai. Ia berseru dalam hati, memanggil kekuatan leluhur yang tertidur di urat nadinya. Seketika, dari dalam tanah keluar cahaya kemasan. Suara auman samar terdengar lagi, disambut oleh suara gemerincing seperti lonceng kuil kuno. Macan putih muncul samar, berdiri di belakang Saras, dan memandang lurus ke arah Jagatlewo. Kedua kekuatan itu saling berhadapan. Udara di antara mereka bergetar, seperti dua kutub yang akan segera meledak jika didekatkan. Pertarungan batin belum dimulai, tapi dunia di sekeliling mereka sudah mulai berubah. Rambu kehancuran telah dikibarkan. Di dalam hatinya, Saras tahu, inilah awal ujian besar. Jika Ki Jagatlewo berhasil menguasai sisi gelap ajian, maka kekuatan warisan Prabu Siliwangi bisa hancur, atau lebih buruk lagi, menjadi alat kegelapan yang menguasai negeri ini. Maka ia pun memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berkata lirih pada dirinya sendiri, aku bukan hanya penjaga warung, aku adalah penjaga keseimbangan. Malam pertama datang tanpa angin, tanpa suara jangkrik, dan tanpa nyala lampu. Seolah alam sendiri menolak hadir dalam pertempuran batin yang akan dimulai. Saras duduk bersila di dalam warung yang kini diselimuti kain putih sebagai pelindung gaib. Di hadapannya terdapat sesajen sederhana, kembang 7 rupa, secawan air sungai, dan sebatang dupa yang menyala pelan. Ia telah bersiap, sebab Ki Jagatlewo telah bersumpah untuk mengirim 3 kutukan dalam 3 malam, sebagai uji keabsahan warisannya atas ajian Macan Siliwangi. Tepat tengah malam, tanah di depan warung bergetar pelan. Dari celah tanah yang retak, muncul asap hitam menggumpal, lalu berubah menjadi sosok perempuan tua berkebaya compang camping dengan mata hitam legam. Aku adalah kutukan pertama, desisnya. Namaku Nyai Randeng, penyesalan dari darah ibumu. Saras tersentak. Sosok ini adalah arwah dari masa lalu ibunya, yang pernah tergoda menyerahkan sisi gelap ajian pada Jagatlewo namun gagal. Kini kutukan itu datang menagih janji pengkhianatan yang diwariskan secara tak sengaja pada darah Saras. Saras berdiri perlahan, tubuhnya gemetar, bukan karena takut,
tapi karena luka lama yang dibuka paksa. Ia menangkupkan tangan, memanggil ajian sinar sukma. Cahaya lembut mengalir dari telapak tangannya, membentuk lingkaran emas di udara. Ibu tidak pernah sepenuhnya menyerah, katanya tegas. Dia memilih mati agar sisi gelap tidak diwariskan padaku. Pergilah, Nyai Randeng, kau tak lagi berkuasa atas kami. Sosok itu menjerit dan tubuhnya menghilang dalam kepulan asap yang tersedot ke dalam tanah. Malam pertama berakhir, tapi Saras tahu itu baru permulaan. Malam kedua datang lebih dingin. Kali ini kabut turun masuk ke dalam warung, mengelilingi tubuh Saras yang bersilat tanpa rasa gentar. Dari balik kabut, muncul puluhan tangan hitam, panjang, dingin, dan menjulur dari segala arah. Kutukan kedua datang dalam wujud suket kalang, roh-roh kelaparan yang hidup dari rasa iri dan dendam para manusia yang semasa hidupnya tak pernah mendapat pengakuan. Mereka membisikkan hinaan ke telinga Saras, kau bukan siapa-siapa, kau hanya wanita lemah penjual kopi, kau tidak pantas menyandang warisan agung. Air mata Saras nyaris jatuh, tapi ia bangkit. Ia menghunus pisau kecil dari dalam ikat pinggang, keris pusaka ibunya, yang hanya bisa digunakan dalam keadaan jiwa rapuh tapi tak menyerah. Ia goreskan keris ke udara, lalu menciptakan garis api membentuk simbol macan duduk. Tangan-tangan hitam itu terbakar satu persatu, suara jeritan membuncah, dan malam pun kembali sunyi. Kutukan kedua lenyap, tapi jiwa Saras semakin lelah. Ia mulai merasakan beratnya tanggung jawab seorang pewaris. Malam ketiga datang disertai hujan lebat yang tak menyentuh tanah, air turun tapi menguap sebelum menyentuh bumi. Dari dalam cermin tua di warung, muncul sosok Ki Jagatlewo sendiri. Kali ini hanya berupa wajah sebesar bantal, matanya menyala merah darah. Kutukan ketiga adalah bayang dirimu sendiri, katanya. Tiba-tiba dari tubuh Saras, muncullah wujud kembarannya, versi dirinya yang gelap, kejam, dan dingin. Sosok itu tersenyum sinis. Apa kau yakin tak ingin kekuasaan? Tak ingin balas dendam pada dunia, pada Gendon, pada semua yang pernah merendahkanmu? Pertarungan batin pun terjadi. Saras dan bayangannya saling serang dalam ruang dimensi gaib. Setiap pukulan bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Bayangannya tahu semua luka tersembunyi, tahu semua ketakutan, dan menamparnya dengan kebenaran pahit. Tapi Saras, meski nyaris roboh, akhirnya berseru, aku tidak sempurna, tapi aku tidak akan biarkan sisi tergelapku memimpin. Dengan teriakan itu, ia meremas liontin kecil peninggalan ibunya, dan cahaya putih menyembur keluar, menghancurkan bayangan dirinya hingga tak tersisa. Saat fajar menyingsing, Saras jatuh tersungkur di lantai warung. Nafasnya berat, tubuhnya dingin, tapi hatinya ringan. 3 kutukan telah berlalu. Ia telah menang, bukan karena kekuatan ajian semata, tapi karena keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri. Namun dari kejauhan, Ki Jagatlewo masih mengintai. Ia belum usai. Kutukan hanyalah awal. Pertarungan besar antara warisan terang dan kegelapan akan segera pecah. Langit di atas Gunung Patiwangi berubah muram. Petir menyambar tanpa suara, seperti kilatan murka yang ditahan oleh alam. Di kaki gunung itu, di balik rerimbunan pohon beringin dan bambu tua, berdiri sebuah batu raksasa dengan ukiran kuno yang telah nyaris terhapus oleh waktu. Itulah segel tumpak geni, tempat roh dan tubuh Ki Jagatlewo dahulu dikurung oleh para leluhur pengikut Prabu Siliwangi. Namun kini, segel itu mulai retak. Getarannya terasa hingga ke warung Saras, meski jaraknya bermil-mil jauhnya. Di dalam segel itu, Ki Jagatlewo tertawa, bukan dengan suara, tapi dengan energi yang memecah sunyi. 3 kutukan yang ia kirim telah cukup untuk membuka gerbang sisi gelap. Meski Saras berhasil menahan serangan-serangan itu, kemenangan spiritualnya telah membuka celah. Jagatlewo kini bisa merasuki kembali tubuh lamanya, meski hanya sebagian. Ia mengangkat tangannya yang mulai memiliki wujud fisik, meremas udara, dan dari telapak tangannya muncul darah hitam kental. Saatnya memanggil 7 roh penjaga kegelapan, dan menuntut balas pada darah Siliwangi, bisiknya. Sementara itu, di warung kecilnya, Saras terbangun dari tidur yang dipenuhi mimpi buruk. Keringat dingin membasahi kening dan punggungnya. Ia melihat keluar, awan gelap menumpuk di arah utara, dan aroma tanah terbakar tercium samar. Instingnya berkata, segel itu pecah. Ia segera bersiap, mengenakan kain pusaka dengan motif macan kumbang, dan memasukkan keris ibunya ke dalam sabuk. Tapi lebih dari itu, ia tahu dirinya tak bisa menghadapi badai ini sendirian. Saras pergi ke rumah tua di belakang pasar, tempat tinggal Eyang Tundo,
lelaki tua yang dikenal sebagai dukun gila oleh warga terminal. Padahal sesungguhnya, Eyang Tundo adalah satu-satunya murid hidup dari generasi terakhir penjaga segel Patiwangi. Saat Saras tiba, lelaki itu sudah duduk menunggu di beranda, matanya putih, namun senyumnya tajam. "Aku sudah tahu kau akan datang, cucu dari Raraswati," katanya lirih. Segel itu bukan hanya retak, ia telah patah. Jagat Lewo akan sepenuhnya bangkit dalam 7 hari, dan negeri ini akan dibungkus kabut darah. Saras bersimpuh, memohon tuntunan. Tapi Eyang Tundo hanya tertawa kecil, lalu masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah kendi tanah liat berwarna hitam. Ini adalah banyu teluh, air kutukan yang pernah digunakan untuk menyegel tubuh Jagat Lewo. Tapi untuk menggunakannya lagi, kau harus menempuh jalan terlarang. Saras menggigit bibir. Ia tahu maksudnya, jalan terlarang berarti membuka seluruh potensi ajian warisan Prabu Siliwangi, termasuk sisi gelap yang telah dikunci dalam darahnya. Itu bukan hanya berisiko besar, tapi bisa membelokkan jiwanya selamanya. Eyang Tundo menatapnya dalam-dalam. "Pilihanmu berat, nak. Tapi ingat, bukan kekuatan yang membuatmu pewaris sejati, melainkan keberanian untuk tetap menjadi cahaya di tengah godaan gelap." Saras hanya mengangguk pelan, lalu menerima kendi itu. Tangan tuanya bergetar saat memegangnya. Di dalam kendi, bukan hanya air kutukan, tapi juga potongan jiwa leluhur yang pernah mengorbankan hidupnya untuk menyegel kejahatan. Sore itu, Saras berdiri di puncak bukit kecil yang menghadap langsung ke Gunung Patiwangi. Awan hitam menggulung, angin dingin membawa suara tangisan, dan tanah di bawah kakinya bergetar halus, seakan bumi sendiri mulai resah. Ia menutup mata, merapal doa dalam hati. Perjalanan menuju segel utama akan segera dimulai. Bukan hanya melawan Jagat Lewo, tapi juga melawan kemungkinan terburuk dirinya sendiri. Perang ini bukan hanya untuk melindungi terminal, tapi untuk memastikan terang warisan Prabu Siliwangi tidak padam oleh generasi yang salah. Langkah kaki Saras menyusuri jalan setapak di tengah hutan lebat terasa seperti menembus dimensi yang lain. Di pundaknya tergantung kendi banyu teluh, sementara dalam dadanya berdenyut ajian yang belum sepenuhnya terbangun. Awan menggantung rendah, cahaya matahari tertahan, dan suara burung menghilang seakan seluruh alam memutuskan diam. Setiap pohon yang ia lewati tampak seperti mata yang mengintai, setiap desir angin terdengar seperti bisikan kutukan. Gunung Patiwangi menanti, bukan sebagai tempat, melainkan sebagai medan takdir. Tepat ketika ia melewati batas batu lumut yang menandai masuknya ke wilayah terlarang, tanah bergetar pelan. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul sosok berjubah abu-abu dengan wajah tertutup kain hitam. "Berbaliklah, pewaris terang," suaranya terdengar seperti desau daun kering. "Jalan ini bukan untuk mereka yang masih punya hati." Saras tak menjawab. Ia mencabut kerisnya pelan dan mengangkat kendi yang berisi air kutukan. Sosok itu tertawa lirih, lalu menghilang dalam kabut. Ujian pertama bukan untuk fisik, tapi untuk niat. 5 langkah kemudian, tanah di depannya runtuh membentuk jurang kecil. Dari dalamnya muncul asap hitam dan suara tangis anak kecil. Saras nyaris terpeleset sebelum melihat jelas, di dasar jurang berdiri bayangan menyerupai adiknya yang telah lama meninggal. "Kak, jangan tinggalin aku, jangan lanjut." Suara itu mencabik relung hati terdalam Saras. Tangannya gemetar, tubuhnya nyaris turun ke dalam. Tapi lalu ia ingat, adiknya meninggal karena terjebak saat berusaha menyelamatkan dirinya dari banjir belasan tahun lalu. Tangisan ini hanya ilusi. Dengan air mata jatuh, Saras melangkah ke sisi lain jurang, menolak godaan masa lalu. Malam tiba lebih cepat di wilayah gaib Patiwangi. Langit membara keunguan, dan udara dipenuhi aroma kayu terbakar serta kemenyan basi. Saras mendirikan tenda kecil dari daun pisang dan menyalakan api unggun dari ranting keramat pemberian Eyang Tundo. Saat ia hendak tidur, seekor macan putih muncul dari balik pepohonan, bukan untuk menyerang, tapi berbaring di dekat api. Matanya menatap Saras penuh ketenangan. Ia tahu, itu adalah penjaga gaib warisan Prabu Siliwangi. Binatang itu tak bisa bicara, tapi tatapannya menyampaikan satu hal, langkahmu benar, tapi belum cukup kuat. Keesokan paginya, perjalanan berlanjut melewati hutan bambu tua yang diyakini sebagai hutan menyesatkan arah. Setiap langkah yang salah akan memutar ulang jalur sebelumnya. Saras tak gentar. Ia menancapkan potongan rambut ibunya di ujung tongkat dan memercikkan banyu teluh di setiap simpang. Suara-suara samar mulai terdengar, tertawaan Jagat Lewo,
bisikan para pengikut gelap, dan suara Gendon yang dulu merendahkannya. Tapi Saras sudah tidak sama. Ia tidak lagi hanya Saras, penjual kopi. Kini ia berjalan sebagai Saraswati Siliwangi, penerus darah cahaya. Di ujung hutan, ia tiba di sebuah batu datar besar yang disebut sebagai batu petapa terakhir. Di sanalah para leluhur terakhir bersemadi sebelum menyegel jagat lewo. Saras duduk bersila, menaruh kendi di hadapannya, lalu memejamkan mata. Ia mulai memanggil ajian warisan yang selama ini tertidur. Dari dalam dadanya muncul cahaya merah keemasan, membentuk lingkaran perlindungan. Tapi tak lama kemudian, langit terbelah oleh petir hitam. Gunung Patiwangi menggeram. Ki Jagatlewo telah sadar akan kehadirannya. Dan di sanalah Saras menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku, bukan hanya Jagatlewo yang telah bangkit. Tapi Gendon, preman bejat terminal itu, telah menjadi wadah manusia yang dipilih oleh Jagatlewo untuk menerima seluruh tubuh dan kekuatannya. Dengan itu, Jagatlewo tak lagi sekadar roh. Ia akan menjadi makhluk utuh, berwujud manusia, tapi dengan jiwa iblis. Maka perang ini bukan lagi sekadar warisan leluhur, tapi perebutan dunia manusia yang akan ditentukan oleh dua jiwa, satu yang pernah ditindas, satu yang memilih bangkit. Terminal Wonokromo pagi itu tampak seperti biasa, deruk knalpot angkot, teriakan kernet, dan ibu-ibu menjajakan nasi pecel di trotoar. Tapi di tengah keramaian itu, langit mendadak berubah kelam. Awan hitam berkumpul di atas terminal, dan hawa panas menggantikan angin pagi. Orang-orang mulai resah. Seekor kucing mati mendadak di tengah jalan, tubuhnya gosong seperti terbakar dari dalam. Tak seorang pun tahu bahwa di lorong belakang terminal, Gendon, preman yang selama ini hanya dikenal sebagai tukang pala kasar, sedang mengalami perubahan mengerikan. Tubuh Gendon bergetar hebat, matanya memerah seperti bara. Dari pori-porinya keluar asap hitam pekat. Jeritannya menggema, bukan seperti manusia, tapi seperti dua makhluk yang bertarung dalam satu badan. Ki Jagatlewo sedang masuk sepenuhnya, merobek ruang antara alam gaib dan jasad manusia. Daging Gendon retak seperti tanah kering, lalu menyatu kembali. Saat proses itu selesai, Gendon berdiri, tersenyum dingin. Bukan lagi seperti manusia, wajahnya masih Gendon, tapi matanya, itu bukan milik dunia ini. Dengan satu langkah, ia berjalan ke tengah terminal. Setiap orang yang dilaluinya tersungkur, pingsan atau muntah darah. Uap hitam menyelimuti aspal, pedagang kabur, sopir lari tunggang langgang. Tapi Gendon hanya tertawa lirih dan berbisik, "Waktumu telah tiba, Saraswati, mari kita selesaikan kisah para leluhur dengan genangan darah." Di warung Saras yang sudah kosong, angin berputar seperti pusaran tak kasat mata. Gelas-gelas pecah sendiri, dan sebuah bayangan menyerupai wajah Gendon muncul di cermin kusam. Saras, yang baru kembali dari batu petapa, terpaku. Tapi ia tak gentar. Ia tahu, ini adalah tanda, waktu mereka untuk bertemu kembali sudah dekat. Ia memeluk kendi Banyu Teluh, lalu menatap langit. "Kau boleh pakai tubuh siapapun, Jagatlewo, tapi jiwamu akan tetap kuasingkan dari bumi ini." Sementara itu, Eyang Tundo yang sedang bersemedi di lereng Patiwangi membuka mata dengan peluh dingin. "Dia sudah bersatu," gumamnya. Dengan langkah goyah, ia mengambil seruling bambu tua dan meniup nada panjang. Dari nada itu, roh-roh penjaga lama bangkit, 9 makhluk penjaga hutan, burung-burung api, dan bayangan harimau berjubah cahaya. Mereka bergerak menuju Wonokromo, menandakan bahwa perang besar sudah tak terhindarkan. Perang yang tak hanya akan mengguncang tubuh, tapi jiwa-jiwa manusia. Gendon, atau kini lebih layak disebut Jagatlewo, mengangkat tangannya dan memanggil pengikut lama yang tersisa, preman-preman terminal, dukun-dukun sesat, dan anak-anak jalanan yang telah lama kehilangan harapan. Ia membisikkan kekuatan ke dalam mereka, menjadikan mereka pasukan kabut hitam. Dalam satu malam, Wonokromo menjadi kota bayangan, lampu-lampu padam, listrik mati, dan setiap cermin memantulkan sosok Jagatlewo yang menari dalam darah. Dunia nyata mulai tunduk pada kehendak yang lama dilupakan. Dan di tengah malam kelam itu, Saras berdiri sendiri di gerbang terminal, membawa kendi pusaka dan keris ibunya. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan pribadi. Ini adalah perang antara terang dan kelam, masa depan dan masa lalu, manusia dan kutukannya sendiri. "Jika aku jatuh, biarlah aku jatuh sebagai penjaga cahaya," bisiknya pada langit yang kehilangan bintang. Dari kejauhan, langkah kaki makhluk kegelapan mulai terdengar. Dan di sanalah,
Babak akhir mulai merangkak menuju fajar. Fajar belum merekah, tapi langit di atas terminal Wonokromo telah berubah merah saga, seperti dicelup darah. Kabut hitam menebal, menutupi jalanan dan atap warung. Di tengah-tengah kekelaman itu, Saras berdiri dengan tubuh tegak dan mata menyala, menghadap gerombolan sosok gelap yang tak lagi menyerupai manusia. Preman-preman yang dulu hanya menakutkan karena pisau dan gertakan, kini menjelma menjadi makhluk kabut, bermata kosong dan berbicara dalam bahasa yang sudah mati ribuan tahun. Mereka adalah pasukan Jagat Lewo. Jagat Lewo, bersemayam dalam tubuh Gendon, muncul dengan penuh kemegahan sesat. Jubahnya menjuntai bagai asap membara, dan setiap jejak kakinya meninggalkan retakan di aspal. Ia menatap Saras dengan senyum yang menyeringai, mata merah menyala seperti bara neraka. Apa yang kau harap bisa kau menangkan, wanita warung kopi? Warisan leluhurmu sudah ditelan zaman, sementara aku adalah akhir dari semua cahaya. Teriaknya, suara menggema seperti petir dalam gua. Saras menggenggam kendi banyu teluk erat-erat, lalu mengangkat keris pusaka peninggalan ibunya. Kau benar, aku hanya wanita biasa, tapi yang kau hina bukan hanya aku. Kau melukai para ibu, memperkosa harapan anak-anak jalanan, dan menjadikan hidup manusia sekadar bahan tawamu. Hari ini, bukan aku yang akan membunuhmu, tapi kesadaran dari semua orang yang kau injak. Suaranya menggema, disambut oleh hembusan angin putih dari timur. Pertempuran pun pecah. Dari balik gang sempit dan tiang-tiang terminal, makhluk-makhluk gelap menyerbu. Tapi Saras sudah membuka segel kendi. Dari dalamnya keluar semburan air bercahaya, bukan air biasa, tapi air yang menyimpan doa dan kutukan para leluhur Sunda. Begitu air itu menyentuh pasukan kabut, tubuh mereka mencair seperti lilin. Tapi jumlah mereka tak habis-habis. Setiap satu roboh, dua muncul menggantikan. Langkah Saras tetap maju. Dengan keris di tangan dan kendi di sisi, ia menari di medan perang, bukan seperti pendekar, tapi seperti bayangan harapan. Namun kekuatan Jagat Lewo bukan sembarangan. Ia mengangkat tangannya dan langit runtuh, hujan darah turun deras, menumbangkan pohon dan menghancurkan tembok. Saras sempat terpental, tubuhnya terbanting ke tembok warung yang dulu ia bangun dengan tangan sendiri. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi matanya tak padam. Ia bangkit, menggenggam tanah, lalu berdoa dalam bahasa kuno yang diajarkan Eyang Tundo. Doa itu memanggil roh-roh penjaga Wonokromo yang telah lama tertidur, sosok-sosok bercahaya, menyerupai harimau putih, burung api, dan bayangan para leluhur. Mereka muncul dari setiap sudut terminal, menabrak pasukan kegelapan, dan menciptakan celah bagi Saras untuk mendekat ke pusat kekuatan, tubuh Jagat Lewo. Tapi sebelum ia bisa menusukkan keris ke dada Gendon, kekuatan hitam meledak dan melemparkannya sejauh 3 tiang listrik. Tubuhnya remuk, dan tulangnya seakan retak. Kerisnya terpental, kendi pecah. Dalam detik sekarat itu, Saras melihat ibunya, bukan sosok nyata, tapi cahaya yang hangat, memeluk jiwanya. Anakku, darah kita bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga yang lemah. Bangkitlah, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. Dengan napas tertahan, Saras merangkak. Matanya kini tak hanya berisi dendam, tapi cinta yang membara untuk manusia dan tanahnya. Jagat Lewo tertawa keras. Kau gagal, bahkan pusaka leluhurmu sudah hancur. Tapi ia keliru. Dari pecahan kendi, muncul cahaya kecil yang perlahan membesar. Air banyu teluh bercampur darah Saras membentuk lingkaran suci. Dan dari dalamnya, sebuah sosok muncul, bukan Saras, bukan Jagat Lewo, melainkan warisan roh murni Prabu Siliwangi, menjelma untuk terakhir kalinya. Dunia membisu. Pertarungan sesungguhnya belum selesai, tapi harapan telah kembali menyala. Saat cahaya dari pecahan kendi membentuk lingkaran suci, suasana di terminal Wonokromo berubah seketika. Angin berhenti berhembus, dan suara-suara menghilang, seolah dunia menahan napas. Dari tengah lingkaran cahaya itu, muncul sosok lelaki berjubah putih keemasan, tinggi dan berwibawa, dengan sorot mata tajam yang memancarkan kebijaksanaan ribuan tahun. Itulah roh Prabu Siliwangi, Sang Raja Agung dari Tanah Sunda, yang kini hadir bukan sebagai penguasa, tapi pelindung semesta. Jagat Lewo tertegun. Wajah yang biasanya dipenuhi senyum sinis kini mengeras, dipenuhi kegelisahan. Ia mundur selangkah, tubuhnya bergetar meski diliputi kekuatan hitam. Kau, tak mungkin, kau telah ditarik ke alam tanpa nama. Suaranya gemetar, menyadari siapa yang ia hadapi.
Tapi roh Siliwangi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya melangkah pelan, lalu menyentuh tubuh Saras yang terbaring, hampir kehilangan kesadarannya. Sentuhan itu membuat tubuh Saras bersinar. Luka-luka di wajah dan tubuhnya sembuh perlahan. Tapi lebih dari itu, sesuatu dalam dirinya bangkit, kekuatan murni yang selama ini tersegel oleh waktu. Dalam sekejap, tubuh Saras berubah. Rambutnya memanjang seperti kilau malam, kulitnya bersinar keemasan, dan mata hitamnya berganti menjadi bening seperti mata harimau putih. Ia kini bukan sekadar titisan, tapi perwujudan lengkap dari ajian Putri Siliwangi, ilmu warisan leluhur yang hanya bisa bangkit jika disatukan oleh darah, pengorbanan, dan cinta murni. Dengan kekuatan barunya, Saras berdiri. Langkahnya ringan namun mengguncang tanah. Setiap jejak kakinya menumbuhkan bunga-bunga kecil di aspal yang sebelumnya hangus. Tangannya kosong, tapi saat ia mengangkatnya, keris pusaka yang sempat terpental kembali ke genggamannya, menyala seperti bara api putih. Jagat Lewo meraung, lalu melemparkan kabut maut ke arah Saras. Tapi kabut itu tak sanggup menyentuhnya, menguap sebelum sempat mendekat. Pertarungan pun kembali dimulai, tapi kali ini berbeda. Jagat Lewo menyerang dengan segala kekuatan iblisnya, menciptakan gelombang kehancuran, memanggil makhluk-makhluk dari dasar dunia. Namun setiap serangannya ditangkis oleh Saras dengan gerakan yang lembut tapi mematikan. Ia bukan bertarung dengan amarah, melainkan dengan kasih dan ketenangan. Setiap pukulannya mengandung ajaran, dan setiap gerakannya menyembuhkan tanah yang dilalui. Di saat kritis, Jagat Lewo mencoba menusuk jantung Saras dengan pedang kabut, namun Saras tak menghindar. Ia membuka dadanya, membiarkan ujung pedang menyentuh kulitnya. Tapi alih-alih menusuk, pedang itu meleleh. Kau tak bisa membunuh cahaya dengan kegelapan, ucap Saras lirih. Karena kegelapan hanya ada saat terang pergi. Dan aku telah kembali. Jagat Lewo menjerit, tubuhnya mulai mereka dari dalam, seperti dipatahkan oleh cahaya yang masuk memaksa. Dalam raungan terakhir, Jagat Lewo berteriak memanggil para leluhur kegelapan. Tapi langit yang tadinya kelam kini pecah, dan sinar mentari pertama menembus awan. Satu sinar saja sudah cukup menghancurkan pasukan kabut. Mereka menguap, teriakan mereka lenyap dalam gema pagi. Gendon, yang tubuhnya dipinjam Jagat Lewo, tersungkur, tubuhnya rapuh dan hangus, namun kini kembali utuh sebagai manusia. Ia menangis dalam diam, sadar betapa jiwanya telah digunakan untuk menciptakan bencana. Dan di tengah sisa-sisa kehancuran itu, Saras berdiri sendiri, ditemani cahaya pagi. Tubuhnya lelah, namun jiwanya utuh. Roh Prabu Siliwangi berdiri di belakangnya, lalu perlahan menghilang, kembali ke alamnya dengan senyum damai. Kini, tugas Saras belum selesai. Terminal boleh tenang untuk sementara, tapi dunia masih menyimpan banyak luka. Dan ia, sang titisan warisan, akan terus berjalan membawa terang ke dalam kelam. Pagi baru saja menyapa terminal Wonokromo. Cahaya mentari memantul di genangan air dan puing-puing yang berserakan, seperti ingin menghapus jejak malam berdarah. Saras berdiri diam di tengah reruntuhan, tubuhnya letih, namun matanya tetap tajam. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian mereka, para pedagang, sopir, bahkan preman-preman kecil. Yang dulunya membungkuk pada Gendon kini bersimpuh, menatap Saras dengan mata penuh haru dan takjub. Mereka melihat bukan hanya perempuan penjual kopi, tapi cahaya yang menolak padam. Namun ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Dari kejauhan, angin mendadak berhembus dingin, membawa bau anyir darah dan garam laut. Langit di selatan berubah kelabu, dan burung-burung beterbangan liar ke utara. Seorang kakek tua, pedagang rokok yang selama ini diam, tiba-tiba berlutut gemetar. Dendam dari selatan, dia datang, bisiknya lirih. Saras menoleh, wajahnya mengeras. Ia tahu, bahaya belum berakhir. Jauh di selatan, di pantai selatan yang dipenuhi karang dan ombak ganas, sebuah gua retak terbuka. Dari dalamnya melangkah sosok berjubah hijau lumut, kulitnya hitam mengkilap seperti batu basah. Namanya adalah Ki Reksapati, murid durhaka dari zaman Prabu Siliwangi yang dibuang karena membelot pada ajaran ilmu hitam dari negeri seberang. Ia telah tertidur ratusan tahun, menanti waktu di mana cahaya Prabu muncul kembali, karena ia bersumpah bahwa sebelum ia lenyap dari dunia, ia harus menumpas seluruh keturunan sang Prabu. Ki Reksapati berjalan menyusuri hutan-hutan dan desa-desa, dan setiap langkahnya membuat daun gugur, air menghitam, dan hewan-hewan melarikan diri. Dalam semalam, 3 desa di Lumajang lenyap dalam kabut,
dan warga hanya menemukan jejak kaki tak beraturan di ladang-ladang kosong. Ia tidak membawa pasukan, karena dirinya sendiri adalah wabah. Di tangan kirinya, ia menggenggam tongkat Sukma Arimbi, pusaka terkutuk yang bisa menyerap nyawa hanya dengan satu sentuhan. Saras, yang kini menjadi penjaga baru ajaran Prabu, merasakan getaran tanah. Ia mendekati tiang terminal yang masih berdiri, meletakkan telapak tangannya di sana, dan menutup mata. Di dalam pikirannya, ia melihat pantai selatan terbakar, dan gelombang tinggi membawa suara jeritan. Suara ibunya berbisik lembut di telinganya, yang datang bukan hanya musuhmu, tapi musuh darah dan sejarah. Bersiaplah, anakku, malam kembali turun sebelum waktunya. Awan menutup langit Wonokromo, dan angin berhembus dari arah selatan. Ki Reksapati telah menginjakkan kakinya di perbatasan kota. Setiap langkahnya membuat lampu jalan padam satu persatu. Orang-orang mulai merinding, tak tahu dari mana ketakutan itu berasal. Saras melangkah ke tengah terminal, mengenakan selendang ibunya yang mengandung Raja Pusaka, lalu membakar dupa dari akar kayu jati kuno. Ia tahu, pertempuran berikutnya bukan sekadar fisik, ini adalah perang antara dendam dan pengampunan, antara sejarah kelam dan cahaya masa depan. Ki Reksapati muncul di tengah kabut, matanya kosong, namun bibirnya menyeringai. Titisan Prabu, akhirnya kau menunjukkan wajahmu, gumamnya serak. Saras tidak menjawab, ia hanya menggenggam keris pusaka, lalu menancapkannya ke tanah. Dari dalam tanah, cahaya melingkar muncul, menciptakan medan pelindung. Kini, medan pertempuran telah siap, dan Wonokromo, yang menjadi saksi kekuatan gelap dan terang, bersiap menyambut denting terakhir dari peperangan takdir. Langit di atas terminal Wonokromo memucat, seolah dunia tak sanggup menatap pertarungan yang akan terjadi. Udara membeku, dan di antara kabut, dua sosok berdiri saling berhadapan, Saras, sang titisan Prabu Siliwangi, dengan sinar terang yang mengelilinginya seperti lingkaran api surgawi, dan Ki Reksapati, dengan tubuh hitam legam dan tongkat kematian yang berdenyut seperti jantung iblis. Warga tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya mengintip dari balik reruntuhan, menyaksikan dengan mata penuh doa dan ketakutan. Ki Reksapati menyerang lebih dulu. Ia menghantam tanah dengan tongkatnya, menciptakan gelombang kehitaman yang melesat seperti air bah. Saras mengangkat tangannya, dan cahaya dari keris pusaka meledak ke atas, membentuk tameng suci yang menahan kegelapan itu. Ledakan terjadi, menghancurkan aspal dan membuat angin seperti topan berputar. Tapi keduanya masih berdiri, tak ada yang mundur, karena ini bukan hanya pertempuran dua kekuatan, ini adalah pertarungan antara kutukan masa lalu dan harapan masa depan. Tubuh Saras mulai memanas, matanya menyala seperti bara, dan dari punggungnya muncul bayangan seekor harimau putih raksasa, macan putih Siliwangi, roh penjaga yang diwarisi dari leluhurnya. Harimau itu mengaum, membuat tanah bergetar dan langit berderak. Ki Reksapati tertawa, lalu memanggil bayangan ular naga dari bawah tanah, makhluk gaib yang mengalir dari jurang dunia bawah. Kini bukan hanya mereka yang bertarung, tapi juga kekuatan alam semesta yang terbagi dua. Dua makhluk itu bertabrakan di udara, menciptakan badai kilat dan hujan darah di langit. Saras berlari melesat seperti cahaya, menyerang Ki Reksapati dengan tusukan-tusukan tajam yang dibalut doa-doa dari tanah Sunda, mantra-mantra yang tidak bisa diucapkan oleh sembarang lidah. Namun Ki Reksapati bukan musuh sembarangan, ia menyerap serangan itu, lalu membalikkan energi menjadi semburan kabut hitam yang menusuk dada Saras. Darah menetes, Saras terjatuh. Seketika, terminal hening, warga yang menyaksikan menutup mulut, sebagian menangis. Namun dari tanah yang berdarah itu, Saras tersenyum. Aku bukan bertarung untuk menang, tapi untuk membebaskan, bisiknya. Dengan sisa tenaganya, ia menusukkan keris pusaka ke dadanya sendiri, membiarkan darahnya mengalir dan menyatu dengan tanah. Saat darah itu menyentuh bumi, lingkaran cahaya membesar, lalu menyelimuti seluruh terminal. Ki Reksapati berteriak, tubuhnya terbakar, bukan oleh api, tapi oleh kebenaran yang ditolak selama berabad-abad. Sosok Ki Reksapati bergetar, lalu hancur perlahan menjadi debu hitam yang terangkat ke langit, diserap oleh cahaya pagi yang mulai menembus awan. Harimau putih mengaum untuk terakhir kalinya, lalu menghilang bersama kabut suci. Saras tergeletak tak bergerak, namun senyumnya tidak pudar. Di sekelilingnya, bunga-bunga kecil bermekaran dari retakan jalan, menandakan kehidupan yang baru akan tumbuh dari tanah yang dulu menjadi ladang ketakutan. Beberapa jam kemudian, warga mengangkat tubuh Saras dan membawanya ke tenda darurat.
Meski terluka parah, ia tetap hidup. Ia membuka mata perlahan, disambut senyum anak-anak, para ibu, dan bahkan para mantan preman yang kini bertekuk lutut di hadapannya. Terminal Wonokromo berubah, bukan hanya secara fisik, tapi jiwanya. Dan Saras, sang penjual kopi, kini menjadi penjaga harapan, titisan Prabu Siliwangi yang telah menyalakan cahaya yang tak akan pernah padam.